Ayo kita harus yang namanya menghindari habit atau lifestyle gaya hidup yang tidak perlu, yang terlalu berfoya-foya dan terlalu berlebihan. Bagaimanapun juga dalam kehidupan ini tidak ada yang bagus jika ditaruh kata terlalu di depannya. Terlalu sering dugem, terlalu sering pesta-pesta, terlalu sering mentraktir teman-teman hanya untuk mendapat pengakuan, itu hanya sebuah kemiskinan yang sejati menurut pendapat gua. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Berbicara masalah mahasiswa itu berarti bicara masa depan tuh. Ya, bicara masa depan, sering sekali mahasiswa bertanya tentang bagaimana cara mengelola keuangan yang baik, Pak. Ya, gue suka dengan pembicaraan sama mahasiswa atau diskusi kita yang memang mungkin ya kesannya itu di luar dari materi yang ada di kelas. Karena bagaimanapun juga menurut pendapat gue, kita di zaman yang milenial saat ini itu harus lebih terbuka dan transparan saja tuh untuk berdiskusi untuk semua jenis materi kepada mahasiswa kita. Yang paling penting adalah jangan sampai mereka punya teman bicara yang salah sehingga mengarahkan mereka ke jalan yang salah juga. Nah, syukur-syukur mahasiswanya mau gitu ya meluangkan waktunya untuk mau berdiskusi dengan kita. Dan teman-teman berbicara masalah mengelola keuangan ini tidak hanya dihadapin oleh teman-teman mahasiswa saja. Jadi menurut pendapat gue, teman-teman dosen pun gue sering mendapatkan pengalaman yang justru bertanya dalam diri sendiri. Ya, kenapa ya si dosen ini dari segi jabatan, pendapatan kita tahu lah, gaji atau pendapatannya lebih besar dari kita. Tetapi di akhir bulan sering sekali dia justru ya mengeluh, berdiskusi dengan kita, bahkan akhirnya pinjam duit kita tuh. Nah, ini teman-teman yang harus kita ingat bahwa yang paling penting dalam hidup ini bukan sekedar bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya. Justru yang paling penting adalah bagaimana kita punya skill untuk bisa mengelola keuangan kita. Semoga saja mahasiswa tidak terperangkap dalam pemikiran bahwa mereka harus menjadi orang yang baik dalam mengumpulkan duit saja, tapi juga justru mereka harus lebih mahir dalam mengelola keuangan yang sudah mereka dapatkan tuh. Nah teman-teman, di video kali ini gue akan coba untuk menekankan beberapa hal-hal penting buat teman-teman mahasiswa. Ayo, cara mengelola keuangan yang baik adalah ketika kamu benar-benar bisa memperhatikan detail-detail kecil dari hal yang akan saya sampaikan. Seperti apa pembahasannya teman-teman? Namun terlebih dahulu, jangan lupa juga untuk tetap berinvestasi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah, baik teman-teman, adapun cara mengelola keuangan pada saat kita di posisi mahasiswa, yang pertama menurut pendapat gua, ya contohnya seperti inilah, dikit-dikit pesta gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati dengan keadaan kita saat ini. Sering sekali ini menipu. Artinya apa? Kita ngerasa bahwa orang tua kita punya duit, bahwa orang tua kita kaya raya, ya tanahnya berhektar-hektar. Seolah-olah kita mau mengatakan bahwa sampai anak cucunya bakal hidup kaya raya terus tuh. Oke teman-teman, no. Yang paling penting gue tetap berdoa supaya teman-teman kaya raya, tercukupi semuanya sampai nanti anak cucu gitu. Namun satu hal bahwa hidup ini sekali lagi sering kita sudah dengar bahwa seperti roda berputar. Ya, artinya kalau memang Tuhan memang pingin membalikan keadaan, tidak perlu nunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun gitu ya. Dalam keadaan detik saja, dalam hitungan detik saja, itu bisa yang namanya kehidupan kita tadinya di atas tiba-tiba di bawah. Artinya apa? Ya ayo kita harus punya semacam habit, punya budaya dalam mengelola keuangan. Jangan dikit-dikit pesta tuh ya. Seberapa banyak pun duit yang teman-teman pegang atau yang miliki saat ini, ayo punya yang namanya lifestyle, gaya hidup yang benar-benar sederhana. Gue selalu percaya bahwa simple it's rich gitu ya. Jadi dengan kita pegang pola hidup sederhana, sebenarnya kita sudah punya kekayaan. Kita harus mengerti kekayaan tidak selalu melulu tentang material, tentang duit, tentang aset. Kekayaan berarti tentang kebahagiaan. Dan kebahagiaan kalau memang ternyata tidak dari pesta, kenapa harus pesta gitu. Ini yang gue ngelihat ada banyak contoh-contoh mahasiswa ketika mereka punya duit, ya mereka langsung dikit-dikit pesta tuh. Kalau di perhotelan seringkali kita menemukan mahasiswanya yang mau clubbing lah, ya mereka mau traktirin teman-temannya lah. Gua nggak mempersalahkan hal-hal tersebut, namun teman-teman kita harus mengingat tuh, kalau seandainya kita memang mau fokus kepada masa depan, kita boleh lah yang namanya sekali-sekali pesta, tapi jangan melulu, bahkan hampir tiap minggu harus clubbing. Ya memang saat ini karena dapat subsidi Pak dari orang tua, ya itu lagi, sekali lagi,
keadaan itu tidak melulu harus seperti itu, bisa berubah kapan saja. So buat teman-teman, ayo kita harus yang namanya menghindari habit atau lifestyle gaya hidup yang tidak perlu, yang terlalu berfoya-foya dan terlalu berlebihan. Bagaimanapun juga dalam kehidupan ini tidak ada yang bagus jika ditaruh kata terlalu di depannya. Terlalu sering dugem, terlalu sering pesta-pesta, terlalu sering mentraktir teman-teman hanya untuk mendapat pengakuan, itu hanya sebuah kemiskinan yang sejati menurut pendapat gua. Nah, yang kedua teman-teman, gue nggak mempersalahkan kalau teman-teman pacaran. Justru gue sangat mendorong teman-teman mahasiswa ketika memang kuliah, kalau memang dia bisa membagi waktu dan justru mendorong dia untuk lebih baik lagi ke depan, ya pacaran, ya silakan aja pacaran gitu ya. Namun yang menjadi masalah ketika kita harus mengkaitkan pacaran dengan mengelola keuangan dengan baik, yaitu adalah ada begitu banyak teman-teman mahasiswa ya, sekali lagi karena memang untuk mendapatkan semacam pengakuan dari pasangannya atau lawan jenisnya, dia menghabiskan waktu atau waktu kencannya di tempat-tempat mewah ya. Jadi menurut pendapat gue ini sedikit keliru. Bagaimanapun juga, ayo teman-teman, kita bisa sangat-sangat kreatif untuk memilih tempat-tempat kita hangout, tempat-tempat kita dating dengan lawan jenis kita tuh. Jadi jangan terus atau selalu mengkaitkan dengan yang namanya harus makan di tempat yang mewah. Dengan cara seperti itu kita bisa membuat pasangan kita bahagia. Menurut pendapat gue, no. Kalau memang itu permintaan dari pasangan kita, menurut pendapat gua, wow, itu pasangannya perlu dipertanyakan tuh. Dia lebih fokus ke kamunya atau lebih ke tempat mewahnya. Jadi menurut pendapat gua, ayo jadilah lebih kreatif ketika kita harus memilih tempat-tempat untuk hangout sama pasangan kita. Ya, bahkan justru di pinggir jalan sekalipun, kalau memang itu bisa berbagi waktu dan lebih berkualitas, kenapa enggak gitu. Gue sudah menjalankan hal-hal seperti ini dan justru lebih enak tuh. Banyak sisi yang bisa diingat ke depannya. Terlepas nanti kamu harus ya tetap sama dia jadi istri kamu atau jadi suami kamu, atau nantinya tiba-tiba kita nggak tahu kalau memang Tuhan bilang bukan jodohnya, harus putus. Tapi kenangan di kaki lima, kenangan di warung-warung pinggir jalan itu selalu banyak cerita tuh. Jadi teman-teman, ayo, gue selalu ingin mendorong mahasiswa ketika kamu harus menghabiskan waktu dengan pasangan kamu, fokuslah kepada quality time ya, bukan justru fokus kepada mewahnya, mahalnya tempat hangout kamu. Justru itu berbahaya. Bagaimanapun juga pasangan atau pacaran tujuannya adalah nanti membangun rumah tangga. Namun kalau kamu punya modal membangun pengalaman, membangun rumah tangga ke depan sama pasangan kamu sekarang dengan yang sifatnya lebih eksklusif, artinya lebih mewah-mewah, ini kan berbahaya buat rumah tangga kamu ke depan tuh, kalau kita berpikirnya terlalu jauh ya. Nah, tapi gue hanya mau katakan bahwa ayo, pasangan yang baik adalah pasangan yang bisa mengerti ya, bahwa bukan tempat mewah yang menjadi ukurannya, tapi bagaimana kamunya, pribadian kamunya, ya, perhatian kamunya terhadap dia, itu yang menjadi modal terpenting buat dia untuk mengenali kamu. Dengan cara seperti itu, dia akan bisa memutuskan dengan baik dan benar akan lanjut sama kamu terus atau tidak, karena kamu punya kemewahan yang sesungguhnya, yaitu dari cara berpikir dan cara kamu memperlakukan dianya tuh. Nah, berikutnya teman-teman, cara mengelola keuangan pada saat kita jadi mahasiswa harus penting memperhatikan ya, yaitu adalah bahwa ayo teman-teman, ketika kamu punya duit, sisihkan untuk investasi itu, bukan untuk menabung ya. Jadi pola pikir menabung ini sudah menurut pendapat gue sering gue tekankan di beberapa konten gue, keliru. Artinya adalah kita harusnya lebih fokus dan melatih diri untuk investasi. Ini bicara tentang bagaimana kita untuk melawan yang namanya inflasi itu, nilai mata uang. Nah teman-teman, kalau seandainya kita baru terima duit nih, misalnya lah kamu kuliah sambil kerja, kamu dapat gaji ya, saran pendapat gue yang pertama adalah ketika dapat duit, langsung sisihkan duitnya. Satu, buat orang tua ya, walaupun sedikit tidak masalah, tapi kamu ingat sama orang tua. Yang kedua, sisihkan buat kamu berinvestasi ya. Mau logam mulia silakan, LM ya, logam mulia atau emas, perhiasan silakan. Tapi yang paling bagus nilainya supaya tidak jatuh yaitu logam mulia. Sehingga dengan cara seperti itu kamu punya sisihkan duit untuk kebutuhan kamu yang lainnya. Ya, jadi ayo latih dengan keras diri untuk bagaimana bisa berinvestasi. Nah, kalaupun kita berbicara tentang investasi, bukan melulu berarti harus LM, logam mulia atau emas teman-teman. Ada begitu banyak tuh investasi-investasi yang bisa teman-teman lakukan pada saat jadi mahasiswa saat ini. Ya,
Investasi yang paling pasti itu yang paling penting adalah bagaimana teman-teman memperkaya yang namanya pengetahuan. Investasi di bidang pendidikan, ya entah itu harus ikut ya seminar yang memang mendekatkan teman-teman kepada mimpi teman-teman, atau misalnya harus investasi dengan buku, baca buku gitu ya, silakan saja. Atau misalnya investasi yang menurut pendapat gue juga sering gue sarankan adalah berbisnis. Ayo bisnis, jangan langsung berpikir tentang bisnis yang besar, mulai saja bisnis-bisnis kecil gitu. Entah itu buka gerobak, roti bakar lah, entah itu buka gorengan, nggak harus kita yang menjalankan. Tapi kalau memang kita punya relasi, punya link yang mau menjalankan dan dia kredibel untuk menjalankan bisnisnya, kenapa enggak? So, bisnis adalah tentang bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Ya, jadi teman-teman bicara tentang investasi, gue hanya mau tekankan sekali lagi bahwa ayo teman-teman mahasiswa, jadikan prioritas ketika kita terima duit ya sebanyak apapun, prioritaskanlah untuk berinvestasi terlebih dahulu ya. Dan teman-teman dengan cara seperti itu ke depan kamu sudah akan menjadi sebuah habit berinvestasi. Jadi tidak sekedar lagi untuk menabung, apalagi duitnya hanya untuk dipakai buat ya untuk bersenang-senang saja. Bersenang-senang boleh, tapi sekali lagi tidak perlu berlebihan dan tidak perlu juga harus mendapat pengakuan dari orang lain. Baik atau tidaknya kamu ke depan itu bukan diukur dari karena kamu suka mengeluarkan duit tuh, ya. Justru sering sekali kita mendapatkan ada begitu banyak ketika kita lagi punya duit, banyak teman kita. Namun setelah kita tidak punya duit, menghilang semua teman-teman kita, ya. Jadi ya, bangunlah kualitas pertemanan yang tidak berdasarkan atau fondasinya sebatas duit dan duit saja, tapi lebih kepada bagaimana kamu bisa memberikan perhatian dan waktu kamu kepada teman-teman kamu juga. Nah, berikutnya teman-teman, ini penting banget menurut pendapat gue, dan bukan hanya mahasiswa, seharusnya teman-teman dosen lingkungan gue juga gue sering mendapatkannya, itu adalah hobi berutang ya, berutang dan berutang dan berutang tuh. Hati-hati teman-teman ya, jangan jadikan kebiasaan berhutang. Namun kalau misalnya kamu bilang, Pak, utang saya produktif, oke, gue terima, gue bisa pastikan bahwa itu benar ya. Contohnya misalnya tiba-tiba kamu ya memang berutang ke bank karena memang kamu lagi KPR rumah dengan cara rumah itu disewakan bukan untuk ditempatin ya. Misalnya kamunya tinggal di asrama atau di rumah keluarga tuh pada saat kamu kuliah, tuh lebih hebat lagi. Karena dulu juga waktu gue merantau pertama kali ke Batam, ya udah gue memang sengaja untuk berinvestasi di rumah untuk bagaimana nanti rumahnya itu bisa disewakan sama orang. Jadi kita tetap mencicil tapi setengahnya dari penyewa kita, itu akan lebih bagus ya. Jadi jangan biasakan diri untuk berhutang hanya untuk ya namanya lifestyle, gaya hidup kita, hanya untuk supaya kita bisa makan di tempat-tempat yang dianggap orang itu mahal. Ini hati-hati teman-teman. Yang lebih parah lagi adalah ada begitu banyak teman-teman dosen gua itu selalu merasa diri bahwa kartu kredit akan bagus, akan baik buat dianya. Menurut pendapat gua, selama kartu kredit itu tidak dipakai untuk bisnis, ini akan berbahaya. Kalau hanya untuk konsumsi harian, ya pada akhirnya kita kayak semacam gali lubang tutup lubang tuh. Ada duit, ya udah kita nutupin lubang yang satu, kartu kredit. Nanti kartu kreditnya ada untuk nutupin kartu kredit yang lain. Ini banyak gue temukan di lingkungan dosen teman-teman gue. Jadi hati-hati teman-teman, usahakan kartu kredit pun kalau memang mau kamu gunakanlah untuk hal-hal yang produktif juga. Jangan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. So, sederhananya saran gue mau katakan adalah, ayo berhenti kebiasaan berhutang, terlebih hentikan kebiasaan memakai kartu kredit kalau itu memang tidak produktif sifatnya. Nah, yang terakhir teman-teman, ini sering sekali kejadian, bukan hanya sekali lagi mahasiswa tapi juga dosen tuh. Bagaimana sering sekali kita terdorong untuk membeli sesuatu karena brand atau merek dari barang tersebut, bukan karena fungsinya. Ya, contohnya adalah misalnya handphone saja. Kita sebenarnya misalnya jurusan IT itu, dan ternyata jurusan IT itu kita harus menggunakan handphone juga dalam mengerjakan tugas atau kuliah kita. Kita sering terdorong untuk memaksakan diri kita untuk membeli iPhone. Sah-sah aja memang, iya, gue bisa aja terima itu. Tapi yang menjadi masalah adalah sering sekali ada begitu banyak spesifikasi dari handphone yang justru bukan di iPhone adanya, tapi di merek lain untuk bisa mengerjakan tugas dan kuliah kita. Nah, kita terdorong hanya untuk supaya dilihat orang, wow, keren nih orang, handphonenya saja iPhone gitu ya. Kita justru menyiksa diri kita, berhutang kemana-mana hanya untuk membeli barang-barang branded tuh. Hati-hati teman-teman ya. Sampai kapan kita haus terhadap pengakuan orang lain? Sampai kapan kita harus berjalan karena pengharapan orang lain? Ini berbahaya buat mahasiswa sebenarnya.
Ya, jadi ayo ketika kamu jadi mahasiswa harus bisa yang namanya menumbuhkan habit-habit, kebiasaan-kebiasaan di mana kamu harus terhindar dari setiap harapan-harapan orang lain terhadap diri kamu. Ya, belilah barang, belilah sesuatu produk karena memang fungsinya, karena memang spesifikasinya kamu butuhkan. Ya, dengan cara seperti itu kamu benar-benar tuh tepat guna tuh. Ya, apa yang kamu beli benar-benar yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Namun teman-teman, kalau seandainya nanti kamu sudah punya duit, ya kamu mau menghadiahi diri sendiri, sah-sah saja. Tapi menurut pendapat gue, ketika kamu masih dalam kondisi atau dalam posisi jadi mahasiswa, rasanya gue pikir sangat-sangat sedikit mahasiswa yang sudah berkelimpahan. Ya, kalau sudah berkelimpahan, ingin menghadiahi diri dengan iPhone yang harganya 12 atau 20 juta, ya silakan. Ya, tapi kalau kamu bilang bahwa Pak, saya kan memang duit orang tua juga nggak marah kok gue pakai HP yang semahal itu, ya udah, gue juga nggak mempermasalahkan. Namun sekarang kita berdiskusi bagaimana caranya kita bisa membangun habit-habit, kebiasaan-kebiasaan yang selalu yang fokus kepada kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ya, sekali saja untuk hal kecil kita memang benar-benar bisa melatih diri kita untuk fokus kepada kebutuhan, bukan keinginan. Ini hal-hal besar lainnya dalam hidup ke depan, teman-teman. Kamu sudah terlatih, kamu sudah lebih gampang menjinakkan keadaan atau kondisinya. Artinya menjinakkan di sini adalah ketika masalah-masalah datang, kamu sudah mengerti prioritas-prioritas yang harus kamu ambil. Ya, karena bagaimanapun juga hidup ini adalah tentang keputusan yang kamu ambil. Jadi keputusan itu juga asalnya karena pengalaman. Pengalaman itu bisa kita lihat dari pengalaman-pengalaman kecil hanya karena kamu membeli barang branded atau karena fungsinya. So, itu yang membuat kamu punya sebuah habit. Itu yang membentuk habit kita. Ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, gua tidak melarang teman-teman punya barang branded. Tapi kalau bisa punya barang branded ketika kita memang sudah berkelimpahan. Berkelimpahan kalau bisa hasil dari kerja kita sendiri itu. Ya teman-teman ya. Itu saja menurut pendapat gua, teman-teman. Dan semoga saja teman-teman bisa mengelola keuangannya dengan lebih baik lagi. Dan menurut pendapat gua, terakhir kondisi atau kondisi kita saat ini menjadi seorang mahasiswa adalah keadaan yang memang merintis, serba merintis. Sehingga dalam merintis kita harus memiliki habit-habit yang positif, yang sangat-sangat menguntungkan buat kita di masa akan datang atau di masa depan, teman-teman. So, milikilah habit-habit itu, latihlah habit-habit itu. Intinya adalah keraslah terhadap diri kamu saat ini, sehingga ke depan ketika kamu udah lulus, hidup ini yang akan justru lunak terhadap kamu. Karena kamu punya karakter, punya habit yang sudah kamu bentuk di awal, di masa perkuliahan tadinya. Oke teman-teman, itu saja. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga untuk tetap berinvestasi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, subre. Thank you very big and God bless you all. Out.